Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama saya akan membuka dulu aplikasi WordPress Office. Setelah itu saya akan membuka PPT kelompok kami. Inilah PPT kelompok kami, yaitu sistem pencernaan. Di sini yang pertama ada pengertiannya. Pengertian sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, merubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Terus yang B, organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan organ yang pertama dari saluran pencernaan yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, bibir, dan pipi, dan bagian rongga mulut atau bagian dalam, yaitu rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Dan yang kedua ada faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esophagus. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kumpulan kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung di depan ruas tulang belakang. Yang ketiga ada esophagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan tekak hingga lambung. Panjangnya sekitar 25 cm mulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung. 4. Ada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung sering pula disebut perut besar atau kantong nasi. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membuat fundus, dan bagian bawah pilorus. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah tuba terlilit yang merentang dari sphincter pilorus sampai ke katup ileosekal. Tempatnya menyatu dengan usus besar. Lihat yang selanjutnya teman-teman bisa baca. Yang keenam ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang terdiri dari 2 jaringan dasar. Yang pertama asini, menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua pulau pankreas, itu menghasilkan hormon. Fungsi usus halus adalah diantaranya secara selektif mengsorpsi produk digestif. Usus halus juga mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai di mulut dan lambung. Yang ketujuh ada hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Yang kedelapan ada usus besar. Begitu materi dalam saluran pencernaan masuk ke usus besar, sebagian nutrien telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya menyisakan zat-zat yang tidak tercerna. Usus besar berfungsi diantaranya adalah: pertama, usus besar mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimia yang tersisa dan mengubah kimus dari cairan menjadi massa semi padat. Yang kedua, usus besar hanya memproduksi mucus. Sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan.
Yang ketiga, sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan produksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Bakteri juga memproduksi vitamin K, riboflavin, dan tiamin, dan berbagai gas. Fungsi yang keempat, usus besar juga mengekskresi sisa dalam bentuk feses. Yang terakhir, rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Yang terakhir, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limfa keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagiannya lainnya dari usus, suatu cincin berotot atau sphincter ani menjaga agar anus tetap tertutup. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman, saya persilakan.